Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita kembali mendengarkan renungan pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan, buatlah kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Tertulis demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari sebuah salib? Apakah kita melihatnya dengan menyadari makna yang ada di dalamnya? Di kota Manado, kita dapat melihat banyak salib terpampang di gedung-gedung gereja yang berjejer di jalan-jalan utama kota maupun desa-desa. Bahkan ada salib besar yang berdiri di Makatete Hills yang bisa dilihat dari kejauhan. Di berbagai negara di dunia pun demikian. Ada banyak kota yang wilayahnya didominasi dengan lambang salib. Dan ada juga salib-salib yang didirikan di atas bukit. Salib adalah cara yang dipakai bangsa Romawi untuk menghukum mati seorang penjahat. Dan cara ini juga dipakai untuk membunuh Kristus. Tuhan Yesus yang suci, tidak berdosa, disamakan seperti seorang penjahat. Ia menanggung kehinaan dan penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Namun kematian Tuhan di salib itu mengubahkan kutuk dan kehinaan yang menjadi konotasi dari sebuah salib menjadi sebuah simbol dari kemuliaan dan kemenangan. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 disebutkan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebagian besar orang Yahudi memandang salib itu sebagai sebuah sandungan. Dan banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang melihat salib sebagai suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya dan diselamatkan, berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Berita salib berbicara tentang berita Injil, karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Mengapa berita tentang salib ini disebut sebagai kekuatan Allah? Karena melalui karya salib itulah kita diselamatkan oleh kuasa Allah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa makna salib bagi kita. Yang pertama, salib adalah bukti kasih Allah kepada semua umat manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, salib adalah penebusan dan kemenangan kita atas dosa dan maut. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Dan itu ia lakukan untuk menebus saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, salib adalah perdamaian kita dengan Allah. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari akan makna salib yang begitu dalam, maukah kita meresponinya dengan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus?
yaitu memikul salibnya setiap hari. Salib bagi kita secara pribadi terhadap Tuhan adalah berbicara tentang kerelaan kita untuk menderita bagi Tuhan, yaitu menyalibkan kedagingan kita dan hidup menuruti perintah Tuhan. Biarlah salib ini bukan hanya dari Tuhan kepada kita, tapi dari kita kepada Tuhan. Berita tentang salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, untuk kami mengerti akan arti salib-Mu. Bagi orang-orang yang akan binasa, berita salib-Mu dipandang sebagai suatu kebodohan. Tapi bagi setiap kami yang percaya, berita salib-Mu adalah suatu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk karya pengorbanan-Mu. Engkau telah rela merendahkan diri-Mu, menanggung kehinaan dan kutuk, serta penderitaan yang tidak seharusnya Engkau tanggung, demi menebus kami, umat manusia ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan dan buktikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu di atas salib. Tolong kami ya Tuhan, supaya sebagai umat-Mu yang sudah Engkau tebus, kami juga memikul salib setiap hari, menyalibkan kedagingan kami, dan hidup menuruti kehendak-Mu atas kami. Kami telah disalibkan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami telah mati dan telah dibangkitkan untuk hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk dapat semakin memahami akan kehendak Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan hidup, sakit penyakit, dan berbagai persoalan lainnya. Jamah ya Tuhan, berikan jalan keluar, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan pertolongan-Mu bagi setiap kami yang mengalami masalah dan persoalan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap permohonan doa kami. Bahkan Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.